Saya lama di Jogja, Pak. Berarti bisa bahasa Jawa juga, Pak ya? Bisa, Pak. Bisa, tapi yang kasar, Pak. Oh, yang kasar. Tapi Jogja kasar-kasarnya juga udah halus kok, Pak. Oh, begitu, Pak. Iya. Kalau yang halusnya dikit-dikit, Pak. Mboten ngertos, Boten mboten ngertos. saget. Lah niku saged. Hmm. Kuliah di Jogja itu, Pak ya? Ya, Pak. Memang kalau kita di Jawa itu kan mau tidak mau kayaknya kita harus bisa bahasa Jawa, Pak ya, karena lingkungannya bahasa Jawa. Iya. Loh, Ya, tapi Pak, bisa Miss. mungkin di Pak Samsul Hidayat bisa dimulai nih, Pak Di? Oh iya iya iya, silakan Pak Ya, Samsul. silakan Iya. Pak, Pak Samsul. Sampai Pak Oh, Hamzah. jangan dulu Pak Samsul, jangan dulu. Eh, Sebentar, Pak. aduh. Ketemu lagi Oh Pak iya Pak Hamzah. Samsul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Samsul hari ini akan diuji komprehensif selama kurang lebih 50 menit ya. Jadi 50 menit itu dibagi menjadi beberapa bagian karena kami ada berdua. Jadi ada sekitar 10 sampai 20 menit dari kami. Ya, Pak. Selanjutnya nanti ada beberapa dari bukan ada beberapa ya, ada dari salah satu CPL ya. Salah satu CPL itu yang harus Pak siapa? Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, langsung saja Pak Samsul. Iya, Bapak. Dilanjutkan yang tadi sudah saya paparkan tadi apa-apa saja terkait dengan ujian kompre ini. Yang pertama-tama itu kami ingin melihat terkait dengan salah satu dokumen set pembelajaran yang dimana nanti Pak Samsul menerapkan cuplikan pembelajaran itu minimal 6 menit, maksimal 10 menit, yang dimana nanti dalam penerapan cuplikan pembelajaran itu Pak Samsul mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif. Sehingga nanti kami juga akan melihat berkaitan dengan kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi komunikasi sehingga dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Oke, jadi ini tadi sudah ada sebelumnya pendahuluannya oleh Pak Samsul. Untuk itu saya persilakan Pak Samsul untuk memberikan cuplikan pembelajaran yang mampu menerapkan pembelajaran kreatif, inovatif. Silakan Pak Samsul. Terima kasih Bapak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana pembelajaran yang masih sangat ceria, masih sangat menyenangkan. Gimana keadaannya? Sehat selalu anak-anak? Baik, mengawali kegiatan hari ini saya coba absen dulu, mungkin ada anak yang tidak hadir. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir semua. Kemudian untuk melanjutkan pada kegiatan hari ini agar kita bisa lebih khusyuk, bisa mendapat ridha dari Allah. Mungkin salah satu bisa mewakili untuk berdoa, untuk memimpinnya. Oh ya, silakan. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah berdoa bersama, ini adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah, kepada Tuhan, kemudian wujud banggaan kita sebagai rasa nasionalis kepada bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin untuk Pak Ketua. Terima kasih. Ya, semangat anak-anak. Baik, anak-anak, pada kesempatan siang hari ini, anak-anak tadi berjalan dari rumah sampai ke sini, itu tentu ada hal yang terlewatkan. Anak-anak melihat sinar matahari tadi pada waktu berjalan ke sekolah ini, ya. Sambil berjalan mengamati enggak kira-kira untuk sinar matahari ini ada manfaatnya atau enggak, terus manfaatnya untuk apa?
secara tidak terasa sebenarnya kita sangat merasakan itu, tapi kadang kita tanpa menyadari, kita nggak mengamati, tidak mengamati padahal itu banyak fungsinya ya. Berkaitan dengan sinar matahari, ini salah satu fungsinya adalah untuk penguapan. Ini bisa merubah suatu wujud benda. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran, ini izin share. Ya, mungkin sudah terlihat. Pada kesempatan hari ini bisa. Untuk belajar hari ini, tentu ada hal yang bisa kita capai. Salah satunya adalah menganalisis perubahan wujud benda dari menguap dengan tepat. Ini nanti yang anak-anak pelajari semua ya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Selain dengan menganalisis perubahan wujud benda, nanti anak-anak juga melalui mengamati video ini, anak-anak bisa membuat bagian pokok informasi terkait dengan perubahan wujud benda. Dan banyak tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Baik anak-anak, untuk mengawali, anak-anak mungkin pernah bertanya-tanya, kalau misalkan ibu dari anak-anak itu menjemur, kenapa airnya bisa hilang, perginya kemana ya. Ini anak-anak sering melihat tapi tidak pernah mengamati. Padahal ini adalah contoh salah satu wujud perubahan benda. Dari yang tadinya basah, ada airnya, sampai kemudian airnya itu tidak terlihat lagi atau kering. Ya, ini merupakan wujud contoh perubahan menguap. Ya, karena perubahan wujud benda itu banyak, bukan hanya menguap, tapi kita akan fokus pada jenis perubahan wujud benda yang menguap. Nah, untuk lebih memahami, anak-anak mungkin ada pertanyaan enggak? Terkait dengan hal yang secara tidak langsung pernah anak-anak itu coba. Oh iya, jadi akhirnya kemana Pak, menjadi apa? Ya, terima kasih. Itu sebenarnya yang dimaksud menguap yaitu tahu-tahu kita tidak menyadari kemana airnya, nggak tahu kita menetesnya kemana, tapi tahu-tahu kering. Nah, itu pertanyaan yang bagus, luar biasa. Sekarang, coba kita mengamati sebuah video merupakan jawaban dari anak-anak tadi yang sekiranya masih bingung. Di sini ada video pembelajarannya. Coba perhatikan anak-anak ya. Baik. Nah, di sini dalam video ini, terima kasih tadi sudah melihat semua ya videonya. Ini video tentang perubahan wujud benda. Dari situ ada yang dinamakan menyublim, mengkristal, mencair, membeku, mengembun, dan menguap. Tapi anak-anak nggak perlu mengetahui itu semua sekarang, karena ada tahapan-tahapan, besok kita belajar lagi. Sekarang kita khusus belajar menguap. Ada sebuah contoh kalau misalkan anak-anak ini bisa kita praktekkan untuk uji coba ya. Lihat, perhatikan, ini contoh uji coba penguapan. Coba anak-anak menaruh air di piring. Ini kan alatnya pasti di rumah ada ya anak-anak ya. Taruh di piring, kemudian ngambil 2 piring atau 2 mangkok. Yang satu ditaruh di yang suasananya panas, sinar mataharinya terik. Yang satu ditaruh di ruangan tertutup atau ditaruh di kamar atau di kamar mandi atau mana. Coba perhatikan. Misalkan kita naruh ini pagi hari, kita coba nanti pada siang hari kita ukur pada waktu awal itu berapa sentimeter, misalkan 3 cm. Nah, 3 cm ini dalam 2 piring ini kita kasih yang sama ukurannya. Nanti pada waktu jam 12 siang atau lebih, coba kita ukur kembali. Bagaimana dengan piring yang ada di dalam ruangan dan bagaimana piring yang ada di luar ruangan yang terkena sinar matahari. Ini tentu secara ukuran akan berbeda jauh. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Inilah yang dinamakan dengan penguapan. Sebenarnya banyak contoh lagi yang
anak-anak bisa praktekkan. Kalau ini kan praktek yang dengan peralatan yang sangat mudah, tapi anak-anak bisa mengamati, kemudian hasilnya ini nanti bisa dituangkan dalam LKPD yang tadi Pak Guru sudah kasihkan. Jadi hasil percobaan ini nanti kalian bisa tuangkan dalam LKPD yang secara berkelompok ya. Secara berkelompok sesuai kelompok yang sudah saya bagi kemarin, itu tidak berubah. Masih dengan kelompok kemarin kita tuangkan. Nanti salah satu dari kalian itu bisa mempresentasikan ya. Itu hasil uji coba kalian untuk kelompok. Kemudian coba amati, selain dari uji coba yang sudah kalian kerjakan, ini ada enggak sih kira-kira perubahan wujud benda apa lagi yang ada di sekitarmu? Terus contoh uji coba apa lagi selain dari bentuk piring yang dikasih air itu? Coba kalian isi nanti di LKPD ini ada 2 bentuk LKPD, yang satu kelompok, yang satu individu ya. Jadi kalian jangan sampai tertukar, karena di situ yang individu ada sendiri, yang kelompok juga ada sendiri. Kalau yang kelompok itu nanti salah satu mempresentasikan. Nah, setelah kalian mempresentasikan itu, ini sedikit saya hanya menyuplai, siapa tahu kalian tadi ada yang terlupakan isi videonya. Apa itu membuku? Ayo, membuku itu sebuah perubahan ya, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ini peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan. Contohnya adalah proses air yang didiamkan di dalam mesin pendingin. Anak ada yang punya kulkas? Oh iya, nah di situ kalian sering hanya membuat saja tapi tidak pernah mengamati. Padahal kalau mengamati ini salah satu ilmu pengetahuan, kenapa bisa terjadi menjadi padat ya. Kemudian ada mencair. Nah, mencair itu merupakan proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan, sebagai contoh es batu atau coklat. Nah, kalian pernah tahu coklat? Coklat makanan itu, walaupun itu di dalam ruangan, tapi ketika kita pegang itu akan mencair, akan meleleh. Ini terjadi karena adanya hawa panas dari dalam tubuh kalian. Kalian tidak menyadari bahwa dalam tubuh kalian itu mempunyai hawa panas yang bisa melelehkan, bisa merubah wujud suatu benda. Kemudian menguap tadi sudah kita praktekkan bersama. Kemudian mengembun, ini merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang ayo berdiskusi. Tadi dalam LKPD yang sudah saya bagikan, ini ada soal. Coba kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok. Sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi itu, kelompoknya terdiri ada 3 anak ya. 3 anak. Ini yang pertama, contohkan perubahan benda yang membeku. Ini contohnya saja. Karena secara maksud kalian tadi sudah melihat di video, itu ada keterangannya. Dan yang dicontohkan tadi ada yang menguap, ada yang membeku. Nah, di sini kita hanya memberi contoh lain untuk kalian berinspirasi. Walaupun di contoh tadi tidak ada, tapi pengamatan kalian dalam keseharian itu pasti ada. Contoh perubahan benda yang mengembun itu apa? Silakan dituliskan dalam LKPD untuk yang berkelompok. Baik anak-anak, dari contoh perubahan yang menguap tadi ya, ini ada contoh ikan asin itu yang dulunya itu basah, begitu dijemur menjadi kering. Ada gula yang tadinya waktu masih menjadi nira itu cair, terus mengkristal menjadi gula. Ini kira-kira anak-anak itu pernah enggak orang tuanya membeli ikan asin di pasar? Iya. Berapa kilo belinya? Enggak banyak ya. Nah, ini kaitannya antara wujud benda menguap
kita beralih ke kilogram. Kok bisa, Pak? Lah itu ikan asin tadi yang kalian beli, seharian kalian itu belinya berapa kilo loh? 5 gram. 5 gram itu mah bukan ikan asin, itu ukuran berat untuk emas. Jadi kalian harus bisa membuat sebuah perkiraan, jangan sampai salah sebut. Kalau beli padi itu boleh pakai kuintal, kalau beli beras itu boleh pakai kilo, beli emas itu pakai gram, kalau beli ikan asin itu paling hanya setengah kilo. Nah, sekarang coba kita timbang. Kalian pernah mendengar bahasa selain kilo berat itu gram ya? Gram, sekarang kita coba merubah dari kilogram menjadi gram. Melalui apa? Lewat timbangan. Kalian tahu nggak timbangan jenis apa yang ada di sekitar kalian? Nah, ini saya coba contohkan, ini Pak Guru contohkan. Itu ada timbangan digital, ada timbangan dasin, ada timbangan gantung. Ini tentu sesuai dengan fungsinya. Kalau kalian beli ikan asin, beli gula, itu paling rata-rata menggunakan timbangan dasin ya, atau timbangan digital. Baik, anak-anak, sekarang coba kita konversi. Perbandingannya adalah kalau 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ya, 1 kilogram itu 1000 gram. Bagaimana perubahannya? Perubahannya kalian masih ingat dengan perkalian atau pembagian? Iya, sekarang Pak Guru punya contoh yang sangat mudah. Jadi kalian nggak usah bingung dengan perkalian, nggak usah bingung dengan pembagian. Cukup kalian hanya menambahkan angka 0 pada gram. Kalau misalkan 1 kilogram, maka menjadi gramnya kita cukup tambahkan 0,3. Kemudian untuk penulisannya, itu 1 kilogram 500 gram, coba kita lihat di layar, itu sama dengan 1000 gram tambah 500 gram, sama dengan 1500 gram. Jadi nanti kalian jangan 1 kilogram 1 kilo 500 gram, nah, sulit kan pengucapannya? Cukup kalau memakai gram, oh itu 1500 gram, ya gitu ya. Kemudian ada 4300 gram sama dengan berapa ditambah berapa gram. Nah, ini konversi ya, konversi dari kilogram menjadi gram. Jadi ada yang bertanya enggak, anak-anak? Oh iya, kalau beli gula itu pakai gram bisa enggak, Pak? Ya nanti tukang warungnya bingung. Itu biasanya rata-rata pakai kilo ya. Ada setengah kilo, ada 1/4 kilo, itu bahasanya tukang warung. Tapi kalian harus tahu setengah kilo itu berapa loh. Nah, setengah kilo itu 500 gram. Baik, anak-anak sampai di sini kalau mungkin sekiranya ada pertanyaan kelompok sekiranya bisa saya bantu memecahkan. Kalau misalkan anak-anak belum tahu boleh kok ditanyakan. Baik, paham semua? Ya, coba sekarang kalau misalkan kalian sudah paham, saya coba bertanya kepada Joko ya, kalau 3 kilogram itu berapa gram? Ayo. Iya, pinter. Kita kasih A+ buat Joko. Baik. Jadi sekarang kalau sudah paham, coba anak-anak mungkin salah satu dari ketua kelompok untuk bisa mempresentasikan ya hasilnya di LKPD yang kelompok ya, bukan LKPD individu. Baik. Silakan Joko. Iya, luar biasa untuk presentasinya. Hampir semuanya sempurna. Ini belajar kelompok apa ngerjakan sendiri? Nah, yang enggak gitu, semua harus bekerja sama. Baik, saya rasa untuk anak-anak sangat memahami.
Sekarang anak-anak untuk terakhir kalinya silakan coba mengerjakan evaluasi ya. Ini evaluasi yang saya kasihkan, itu ada 10 nomor, ini hanya pilihan ganda. Jadi kalian boleh mengerjakan, walaupun di situ soalnya agak ada yang berat, ada yang lebih ringan, tapi coba kalian berpikir, ini nggak boleh kerja kelompok ya kalau evaluasi ya, ini kalian harus sendiri. Baik, ya kalau sudah mengerjakan hasilnya boleh dikumpul. Ini karena kita sudah bisa bertatap muka walaupun secara terbatas ya. Jadi silakan dikumpul, jangan ditunda sampai hari besok kalau sekiranya sekarang bisa. Setelah dikumpul, ini coba saya koreksi dulu ya. Ini Joko bisa betul semua, ini luar biasa. Kasih aplaus untuk Joko. Sekarang untuk Anam gimana coba? Iya, ini saya koreksi baru dapat 8. Ternyata masih ada yang salah 2. Kesulitannya di mana? Ya, nanti kesulitannya coba kita evaluasi bareng, kita adakan remedi ya. Kalau yang masih di bawah standar, di bawah KKM, kita adakan remedi. Baik, anak-anak, setelah kita selesai mengerjakan soal, setelah kita koreksi, jadi jangan lupa apa yang kita kerjakan hari ini, mulai dari awal, masih ingat? Iya, mulai dari penguapan. Terus apa lagi? Ya, iya, sampai pada perubahan konversi. Baik, anak-anak, karena waktu yang sudah tidak mengizinkan lagi, kita sambung untuk hari besok. Jangan lupa di rumah masih terus harus belajar ya. Tanyakan sama orang tua sekiranya ini masih ada yang kesulitan. Boleh juga nanti yang merasa kesulitan hubungi Pak Guru lewat WA bisa, atau lewat telepon bisa, atau datang ke tempat Pak Guru juga bisa. Jadi di akhir ini coba ada yang tahu apa manfaat matahari yang berhubungan dengan penguapan. Iya, betul. Kasih tangan untuk Joko lagi. Luar biasa, ini calon bintang kelas kita. Sekarang coba jenis timbangan apa yang sering dilihat di sekitarmu? Iya, betul. Kalau di warung-warung banyak jenis dajin. Baik, jadi kesimpulannya adalah penguapan yang sering terjadi di sekitar kita itu salah satu dari fungsi dan manfaat dari matahari. Kemudian juga nanti tindak lanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan konversi, bukan hanya dari kilogram ke gram ya, tapi nanti menjadi kuintal, menjadi ton. Nanti kita bertahap sesuai dengan pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mungkin anak-anak kita biar semangat nasionalis kita kembali semangat ya. Silakan anak-anak dipimpin untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan Joko tadi yang dapat nilai banyak sekarang untuk memimpin lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dipersilakan. Terima kasih. Semuanya tetap semangat dan kita akhiri. Tadi yang mendapat nilai agak rendah siapa tadi? Ayo ngacung. Ya, coba sekarang Ana memimpin doa ya. Iya, silakan. Terima kasih. Semangat buat anak-anak. Jangan lupa cepat pulang, jangan mampir-mampir. Jangan bermain dulu sebelum pulang sampai ke rumah. Salam untuk orang tua. Kita ketemu lagi pada pertemuan besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Samsul, di Makassar itu sudah waktu maghrib, Pak Samsul. Iya, Bapak.
Saya telepon Ibu Fadila dulu ya, soalnya udah maghrib. Ya, silakan Bapak. Oke, biar saya duluan Pak, supaya supaya ada durasi bergantian. Oh iya ya Pak ya. Oh, ya. Saya sholat dulu Pak. Ya, silakan bergantian nanti Ya. Pak. Salam. Oke, Pak Samsul. Iya Bapak. Apa? Tadi kan sudah memaparkan atau memperagakan cuplikan pembelajaran ya berkaitan dengan satu dokumen yang telah dipilih. Iya. Oke, pertama-tama saya ingin menanyakan berkaitan dengan apakah kegiatan pembelajaran tadi itu telah menggunakan pendekatan TPACK? Secara penggunaannya sudah Bapak. Tadi kita coba mengaplikasikan itu ada PowerPoint-nya, ada videonya, terus ada Google Form-nya, ada Google Doc-nya, coba untuk kita aplikasikan ke situ sebenarnya. Apakah penerapan TPACK hanya pada penggunaan internet atau PowerPoint dalam pembelajaran saja? Tidak Bapak, jadi TPACK itu bisa diaplikasikan ke semuanya lah, termasuk mulai dari awal pembuatan di indikator sudah kita coba masukkan, kemudian di pembelajaran mulai dari pendahuluan, kemudian sintak 1 sampai sintak 5, kemudian sampai pada evaluasi. Mungkin salah satu bisa kita terapkan ke situ semua. Oke. Kalau cara pengembangan RPP yang menerapkan TPACK dari aspek penyusunan materi, langkah-langkah pembelajarannya gimana? Langkah-langkah pembelajarannya kalau di awal itu coba kita memasukkan melalui PowerPoint, kemudian kita bisa mempresentasikan dan kita memakai salah satunya gambar, kemudian videonya, kemudian gambar proyektor yang kita tayangkan itu merupakan salah satu bentuk penarik anak supaya lebih semangat, lebih kreatif, dan lebih menyenangkan. Oke. Bisa jelaskan terkait dengan materi atau bahan ajar yang telah dikembangkan yang berkategori fakta, konsep, atau prosedur? Bentar Bapak, suaranya agak tak terdengar. Faktor jaringan ya. Bisa jelaskan atau sebutkan saja materi yang menunjukkan yang berkategori sebagai fakta, konsep, atau prosedur? Oh iya, yang berkaitan dengan fakta itu biasanya terkait dengan hal konkret, hal yang hal-hal abstrak. Itu kita menunjukkan bentuk video yang di dalamnya ada uji coba secara langsung, kemudian uji coba kedua itu terkait dengan penguapan yang dipraktekkan dengan mengukur air dari yang di luar ruangan, kemudian yang di dalam ruangan, kemudian mengukur secara hasilnya nanti bagaimana, itu hal abstrak dari fakta yang bisa kita buktikan Bapak. Apakah di indikatornya semua HOTS? Indikator hampir semua itu sudah masuk
hot, seandainya tidak ada juga itu kalau untuk bahasa Indonesia sama matematika itu sudah di atas level C4 ke atas, Bapak. Jadi mudah-mudahan sudah masuk hot semua. Boleh disebutkan salah satu indikator yang hot yang ada dalam RPP-nya, Pak Samsul? Menganalisis perubahan wujud benda menguap, kemudian memecahkan soal mengubah satuan dari kilogram ke gram. Itu salah satu contohnya. Menganalisis. Ya, menganalisis. Alasannya apa bahwa itu sudah hot? Analisis sudah masuk pada ranah kognitif C4. Oke. Apakah Bapak paham bagaimana cara merumuskan indikator yang memenuhi kriteria HOTS? Mudah-mudahan saya usahakan yang pertama, sekiranya indikator itu terlalu hot, maka kita tambahkan indikator sebagai tahapan awal yang mungkin masih kategori low atau middle sebagai tahapan untuk menuju hot. Tapi sekiranya hot itu sudah bisa tercapai hanya dengan satu indikator dan tujuan itu bisa tercapai, ya satu IPK saja sudah cukup. Bisa sebutkan kesesuaian penilaian yang telah disusun dengan indikator pencapaian kompetensi? Untuk penilaian mungkin bisa ke ranah mengkategorikan, misalkan soal ada beberapa kelompok bentuk dan volume tidak berubah, itu misalkan kelompok 1, kelompok 2 bentuk dan volume berubah secara konstan. Kemudian ada kelompok 3 bentuknya selalu berubah tetapi volumenya tetap. Kemudian kelompok 4 permukaannya selalu datar. Nah, pernyataan-pernyataan ini misalkan termasuk ciri benda yang termasuk ciri-ciri benda cair adalah, nah kita menganalisis ada beberapa soal kita memilih apakah 1 dan 2, apakah 3 dan 4, atau 2 dan 3. Oke. Ini berkaitan lagi dengan penyusunan RPP. Apakah sudah memperhatikan penerapan asesmen autentik? Penerapan apa, Bapak? Asesmen autentik. Asesmen autentik, mudah-mudahan Bapak. Nah, terkait dengan asesmen autentik, ini karena kita berusaha untuk semaksimal mungkin dengan penerapan pembuatan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan abad 21 ini, mudah-mudahan walaupun secara itu belum begitu menguasai, tapi tetap berusaha untuk mencapai arah ke situ, Bapak, dan minta bimbingannya. Oke. Teori belajar apa yang mendasari pengembangan perangkat pembelajaran Bapak? Kalau teori belajar saya lebih cenderung untuk RPP ini itu teori belajar konstruktivisme, Bapak. Alasan menggunakan teori tersebut? Yang pertama itu karena kita membutuhkan banyak proses yang lebih dimengerti sama anak, namun dengan hasil kita lebih mengedepankan pada proses yang harus kita lewati. Oke. Oke, Pak Asmunandar sudah ada? Pak Asmunandar belum hadir, Bapak. Mungkin masih sholat. Ya, Pak, sudah. Oh, sudah. Oke, sudah cukup. Makasih Pak Samsul. Ya, terima kasih Bapak. Enggak ketemu sih Bapak. Kan? Ingin lihat Bapak loh. Nantilah. Ya, terima kasih Bapak. Ya, baik.
pas saya habis sholat langsung selesai juga. Maaf Bapak sudah mengganggu. Pak Samsul, Ya, ya ada beberapa hal yang tentunya saya akan tanyakan ke Bapak. Nah, soal yang pertama mungkin soal RPP Pak ya. iya. RPP-nya itu mohon ditunjukkan kalau bisa di share screen yang sudah HOTS. Yang sudah hot. Ya. Coba saya cari. PP. Izin share screen ya Bapak. Ya, monggo. Iya Bapak, sudah terlihat. Ya, sudah. Ini untuk IPK saya coba untuk bahasa Indonesia itu dengan menganalisis ini masuk C4, kemudian untuk keterampilannya ya dari KD ini penyajian di P2 saya coba untuk ke C6 ini juga berusaha untuk menjadikan lebih hot lagi. Kemudian untuk matematika dari KD mendeskripsikan ini standar dari buku itu C2 tapi coba kita memecahkan menjadi C4. Kemudian dari keterampilannya ini masih sama P5 tetap menjadi P5. Maaf Pak Samsul, tadi kelas berapa ya? Yang diajarkan? Ya, kelas 3, subtema 3, pembelajaran 3. Oh, kelas 3 ya. Nah, Ya. Saya ingin tanya Pak, ini kan kalau Bapak tadi mengajar di depan siswa itu kan tataran ideal ya, tapi kondisinya ketika di lapangan itu tidak seperti itu Pak. Iya. Ada siswa yang bandel, ada siswa yang berisik, mengganggu temannya. Nah itu bagaimana strategi-strateginya Pak Samsul untuk mengatasi hal tersebut supaya yang lain itu bisa tidak terganggu dalam proses menerima materi ini. Ya, baik Bapak. Mohon izin menjawab. Yang pertama, setiap anak itu memang mempunyai karakter yang berbeda-beda, kemudian juga mempunyai bakat yang berbeda-beda. Ketika dalam satu kelas terdapat, yaitu sudah pasti ada anak yang karena berbeda karakter, Bapak ya. Yang pertama yang saya lakukan mungkin pertama terkait dengan tempat duduk. Tempat duduk ini bagaimana caranya supaya yang tadinya selalu berisik ngobrol dengan teman ini supaya tidak ngobrol dengan teman. Yang pertama saya menukar tempat duduk menjadi dengan anak yang teramat kalem, itu satu. Yang kedua kalau terkait dengan anak yang terlalu aktif ini juga ada. Sebenarnya bukan karena anak ini nakal atau bandel, tapi karena keaktifannya ini ada suatu bakat tersendiri. Jadi saya arahkan mungkin pada momen-momen tertentu yang terlalu aktif itu saya kasih buku untuk membaca, otomatis dengan membaca pada saat tertentu dalam tanda kutip anak ini tidak akan bergerak-gerak sebelum selesai membaca. Padahal kita hanya ingin memanfaatkan waktu supaya anak ini diam, kemudian anak lain bisa menerima materi yang kita sampaikan. Ya, selanjutnya Pak, ini kan sebagai seorang guru kita kan dituntut dalam menyampaikan materi itu
yang pertama ada efektif, ya, efektivitas, kemudian komunikatif dan inovatif. Nah, kira-kira kalau yang inovatifnya itu di mana, Pak? Kalau komunikatif kan jelas ya. Iya. Nah, kalau inovatifnya di mana kira-kira yang dari PowerPoint yang Bapak sodorkan tadi? Ya, yang pertama bentuk inovatif yang kami rancang itu satu, ada desain-desain tersendiri yang membuat anak ini menjadi lebih fokus pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, anak itu kan kalau melihat secara fakta itu sebenarnya lebih bagus. Cuman ketika menggunakan video kita bisa mendesain, bisa menambahkan hal-hal yang sekiranya tidak ada di lingkungan kita tampilkan dalam video supaya anak bisa, oh ternyata dari hal seperti ini bisa mencapai hal seperti ini. Misalkan seperti hal fakta dalam pengukuran itu kan mungkin secara keindahan bagi anak itu mungkin kurang indah kalau hanya mengukur air. Tapi begitu dengan video, kita coba praktekkan dengan uji yang agak berinovasi lagi, tapi kita tampilkan video yang ada di daerah lain yang bisa mempraktekkan untuk uji wujud benda penguapan, tapi dengan cara lain. Itu saya rasa sudah cukup berinovasi dan membuat daya tarik tersendiri untuk anak. Iya. Kemudian Pak, bisa enggak Bapak jelaskan soal 4 teori belajar itu? 4 teori, 4 teori belajar yang mungkin saya kurang menguasai Bapak untuk teori belajarnya. Karena agak panjang dari kemarin juga enggak. Satu bocoran Pak, yang humanistik itu Pak. Salah satunya humanistik. Yang humanistik itu seingat saya memanusiakan manusia. Jadi ada suatu konsep yang menurut saya dari humanistik itu kita menganggap anak didik kita itu sebagai, terkadang dalam tanda kutip satu sisi sebagai anak didik, tanda kutip lagi pada suatu saat ini menjadi teman tersendiri dan tidak menganggap bahwa ini sebagai anak didik, juga tanda kutip ada waktu-waktu tertentu yang menjadikan anak didik ini kita muliakan, kita dekatkan dan kita jadikan ini sebagai hal yang bisa bekerja sama. Intinya memanusiakan satu pertanyaan manusia. Lagi. Iya, Bapak. Ya, satu pertanyaan lagi, Pak. Yang 4C itu tahu, Pak ya? 4C mudah-mudahan harus dimiliki oleh ya, communication, ya, collaboration, critical thinking, dan creativity and innovation. Nah, itu ada enggak di dalam PPT Bapak tadi? Kalau sudah termaktub di situ. Yang mana? Mudah-mudahan ada seperti critical thinking dan problem solving-nya itu sudah kita, kalau di RPP sebenarnya penerapannya lebih banyak karena di PPT itu hanya bagian-bagian tertentu yang menjadi penampilan, tapi untuk ke RPP-nya mudah-mudahan semua sudah ada seperti kerjasama kelompok, kemudian collaboration antara guru dan murid, mulai pembagian kelompok, komunikasinya juga masuk ke C awal communication, kemudian creativity-nya dan inovasi itu kalau anak di RPP itu masuk dalam ketika anak harus mengadakan uji coba, memecahkan masalah yang terkait dengan penguapan tadi yang sudah saya paparkan di PPT. Ya, baik. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya untuk Pak Samsul di Lampung kalau tidak salah tadi, ya, Pak ya. Lampung Tengah, Bapak. Ya. Lampung Tengah ya. Ya. Mohon saya rasa cukup. Untuk menutup share screen boleh? Silakan Pak.
Ya, Semoga Bapak. Pak Samsul sukses ya ke depannya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Fadilah selaku admin. Sebelumnya saya minta maaf Bapak karena tadi di awal waktu pertemuan yang satu itu ada problem listrik itu kabelnya terkelupas terus masuk ke laptop menjadi setrum double, jadi laptop langsung mati mendadak. Oh iya, ya. Iya, Tidak mohon apa-apa. maaf. Teknis ya. Ya, terima kasih Bapak atas bimbingannya. Ya, terima kasih. Mbak Dilanya nggak ada ini Bapak. Oke, sudah selesai ya Pak? Sudah Bapak. Ya. Oke, kalau gitu udah selesai. Makasih banyak Pak Samsul. Ya, sama-sama Bapak. Makasih banyak Pak Suminanda. Semoga tunggu ini informasinya untuk bagaimana terkait dengan unjuk kinerjanya UKIN. Iya. Selanjutnya. Mohon bimbingannya selalu Bapak. Oke, makasih. Ya sama-sama Pak Samsul, Pak Suminanda, makasih banyak. Ya. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat Ki. Ya, alhamdulillah. Ya, makasih banyak Pak Samsul. Ya, Pak Samsul, makasih banyak. Mohon izin live. Ya, saya juga Ya, izin kita untuk tutup. mematikan. Iya. Ya, kita tutup ujian komprehensif mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar angkatan keempat tahun 2021 dengan saya mengajak kepada Pak Samsul Hidayat dan Pak Suminandar untuk bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.